Oke, anak abah yang saya cintai. Gimana kabar kalian, wahai anak abah? Oke, sebelum kita mulai ya, coba deh kalian tonton nih video ini ya. Nah, tonton dah. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Nah, mantap kan? Ya, Jokowi baru punya 6 tongkang. Kalian udah ribut. Kenapa dari dulu kalian nggak ributkan ya? Ribuan truk ya juga dimiliki oleh Jokowi. Ayo dong anak abah, angkat tuh truk-truknya Jokowi juga jadi isu ya. Jangan cuma tongkangnya ya, sekalian truk-truknya juga angkat ya, biar lebih rame lagi. Uhuy. Aduh, abah punya anak kok lucu-lucu ya. Ini anak abahnya yang lucu atau abahnya yang nyuruh jadi lucu-lucuan ya. Aduh, kocak dah kalian ini ya. Mentang-mentang ada JKW-nya langsung dikait-kaitkan dengan Jokowi. Mbok dicek dulu ya, dari Google kan gampang tuh ya. Gede, dar, ya, kan keluar tuh siapa pemilik daripada tongkang-tongkang yang dengan nama JKW ya, depannya JKW ya, belakangnya ada Mahakam dan lain sebagainya ya. Juga ada ya tongkang yang namanya Dewi Iriana ya, langsung dikait-kaitkan. Wuhui. Mantap nih anak abah yang katanya pinter ya, yang ngatain Jokowi pekok plonga-plongo ya, nggak tahu dirinya sendiri yang pekok bin plonga-plongo. Aduh, males dah sebenarnya ya buat bahas anak abah ini ya. Mau gimana pun ya, mau kita kasih fakta, mau kita kasih data ya, nggak bakalan masuk ya. Di otaknya anak abah itu nggak bakalan masuk ya. Nah, buat teman-teman ya yang katanya ternak Mulyono ya, ya kalian harus paham ini ya. Satu ya, jangan pernah berdebat dengan orang dungu ya, karena percuma ya, sia-sia kalian mau kasih data atau fakta apapun ya, juga percuma, nggak bakalan nyampe ke otak mereka ya, karena memang berdasarkan penyelidikan ya, bahwa orang dungu ya itu otaknya sulit mencerna data ya. Saya ulangi ya, bahwa orang dungu itu sulit mencerna data ya, otaknya ini bebal ya. Kalau masalah bokep nomor 1 dah ya, nomor 1 ya, judul nomor 1 ya. Wah langsung dah, otaknya langsung bekerja. Tapi kalau untuk data dan fakta ya susah mereka mencernanya ya. Nah jadi kalian-kalian ya yang namanya ternak Mulyono ya, kalian harus bangga ya, karena kalian bukan bagian dari anak abah yang ya begitulah ya, mungkin yang kaum yang katanya IQ-nya 78%. Ya biasalah ya. Kalau orang dungu ngaku pinter itu udah biasa ya. Kenapa? Mereka juga nggak bisa bercermin pada dirinya sendiri, nggak bisa. Mau introspeksi diri ya nggak bisa. Taunya apa? Taunya cuma satu, merendahkan dan menghina orang lain. Itu ya, ilmunya ya cuma itu doang ya. Kalau lulus sekolah ya mungkin kerjaannya dulu nyontek ya. Bisa aja lulus ya. Tapi ngatain apa orang ijazahnya palsu. Padahal yang namanya ijazah palsu ya orang-orang kayak mereka itu ya, lulusnya nyontek ya.
tapi berani-beraninya ngatain orang ijazah palsu ya, sama kayak Rismond ya. Rismond tuh kata Pak Roni ya, dari temennya Pak Joshua ya, itu sudah pasti ya mengatakan bahwa ijazahnya Rismond itu palsu ya. Karena Pak Roni sendiri itu juga lulusan dari Universitas Yamaguchi ya, dan dia sangat meragukan yang namanya ijazahnya Rismond yang berwarna putih ya, berwarna putih. Kenapa? Karena punyanya Pak Roni ya, dan sepanjang pengetahuan dia ya, ijazah dari Yamaguchi adalah berwarna kuning ya, bukan putih seperti milik Rismond. Ya begitulah ya, kebanggaan dari anak abah itu macam-macam ya, macam-macam pokoknya ya, semua dah yang dikagumi itu pokok-pokok ya. Mau siapa? Coba ayo, tinggal sebut. Siapa? Yang paling dibanggakan? Siapa? Rocky Gerung. Rocky Gerung. Itu bukan profesor ya, S1 ya. Saya ulangi ya. Jenjang karir pendidikannya cuma sampai strata 1 ya, tapi ngaku-ngakunya profesor ya. Profesor dungu ya, dipercaya oleh mereka. Ya begitulah ya, jadi dungu ketemu dungu klop. Makanya anak abah tuh nggak pernah akur dengan anak Mulyono. Karena apa? Yang satu pinter, yang satu dungu. Nah yang dungu ini ngakunya pinter, selalu pinter, lebih pinter daripada anak Mulyono. Jangankan dengan anak Mulyono, dengan wakil presiden aja mereka masih lebih pinter kok. Lah mereka tuh apa coba ya, kerjanya apa? Ya mbok ngaca diri ya, sebelum ngatain orang plonga-plongo, pekok ya, upava ya, nggak bisa kerja. Ya mbok ngaca sendiri ya, mereka tuh jadi apa ya? Kalau mereka lebih pintar dari Gibran ya, ya pastinya mereka itu sudah jadi sesuatu ya. Entah itu jadi pengusaha yang sukses, entah itu jadi pejabat tinggi, atau bahkan menjadi presiden, karena merasanya lebih pintar dari Gibran ya. Ntar ngomong lagi ya, Gibran kan bisa jadi wakil presiden karena difasilitasi sama Jokowi. Wong pekok ya. Kalau Gibran tuh nggak punya kemampuan ya, nggak bakalan Gibran tuh dipilih oleh Prabowo ya. Catat itu ya, Prabowo itu memilih Gibran bukan hanya sekedar karena dia ingin menang, tapi karena dia menilai ya bahwa Gibran tuh sudah sukses membangun kota Solo ya. Prabowo itu bukan orang goblok ya. Prabowo itu orang pinter ya. Jangan lagi kamu bilang nanti Prabowo itu bisa jadi jenderal karena menantunya Soeharto. Jangan-jangan kalian bisa diculik ya. Ayo berani kamu ngatain Prabowo begitu, ha? Berani? Ayo bikin tahu saya ya. Coba ayo katain Prabowo bisa jenderal karena menantunya Soeharto. Coba ya. Saya pingin tahu siapa yang berani keluar-keluar ya. Rocky Gerung aja, apa ya, junjungan kalian si Rocky Gerung itu yang baru aja ya, baru aja nyebutin Prabowo bajingan tolol langsung dikoreksi ya. Itu junjungan kalian, apalagi kalau kalian ya langsung hilang. aduh, aduh, ingin tahu ya, saya ingin tahu ya. Ya, nih gemoy ini ya, gemoy ini, kaos gemoy ya. Kalau saya sih nggak bakalan diculik sama Prabowo. Tapi kalau kalian pasti. Aduh, lucu anak-anak abah ini ya. Aduh, Bok, kalau pekok itu jangan ngaku pinter ya. Ngaku aja pekok gitu ya sudah. Jangan terus ngata-ngatain orang pekok, plonga-plongo. Ya diri sendiri mbok berkaca gitu ya. Kerjanya cuman jadi baser ya. Ngaku baser lagi. Gak berani ngaku. Ya, beda nih dengan Jones Gandos ya. Coba tuh, dia tuh baser bayaran ya. Siapa tahu ya, siapa tahu ada yang mau ngontrakkan lumayan ya. Aduh, anak abah. Ya wis lah. Ya, ntar aja dah kita bahas anak abah ini lebih dalam lagi ya. Ini udah sakit gigi ya, sakit gigi nih ya. Jadi mau ngomong masalah anak abah belum apa-apa udah rasanya pusing nih kepala ya.
Ya bukan apa-apa ya, lucu-lucu masalahnya ya anak Abah ini ya. Mau gimana dah, yang paling dibanggakan yang mana ya? Coba ya. Siapa? Eh? Refly Harun. Refly Harun tuh ya, memang bener ya profesor ya. Profesor hukum tata negara. Tapi pernah kalian lihat ya, dia terjun dalam pengadilan. Ya, pernah? Nggak pernah kan? Ya. Kenapa? Ya karena nggak laku. Profesor nggak laku ya. Memang profesornya beneran ya. Refly Harun ya, nggak seperti Rocky Gerung ya, profesor jadi-jadian. Tapi ya nggak laku. Nah, masih ya laku-laku dikit ya diangkat jadi komisaris ya di Pelindo dan apa ya satunya lupa saya. Pokoknya 2 kali ya. Refly Harun ya zamannya Rini siapa ya? Lupa saya Rini siapa ya lengkapnya ya yang jadi menteri ya pada saat itu. Refly diangkat ya jadi komisaris ya. Tapi nasibnya sama ya. Nggak lama dipecat. Habis itu diangkat lagi ya. Diselamatkan sama Rini ya. Kalian tahu hasilnya? Dipecat lagi. RUPS ya, RUPS selalu ya memecat yang namanya Refly Harun. Nah itu ya prestasi dari orang-orang kebanggaan anak Abah ya. Ada yang tadi namanya siapa? Rocky Gerung ya, sarjananya S1 ya, ngakunya profesor ya. Dungu. Yang kedua nih kebanggaan anak Abah siapa? Refly Harun ya. Sama aja gitu ya. Jadi komisaris 2 kali dipecat. Mau jadi advokat nggak laku ya. Akhirnya apa? Profesor YouTuber. Ya kalau Opung Barberlak gitu ya mau jadi YouTuber ya wajar ya dia bukan profesor. Nah, kalau Refly Harun YouTuber, Vicky Himpong YouTuber ya nggak masalah ya. Ya memang dia bukan seorang profesor. Nah, lagi dengar-dengar dia Vicky-nya gentle nih. Ya gentle Vicky Himpong itu. Dia bilang bahwa pendidikannya SMA. Wah, keren deh Vicky, keren kamu. Ya, pendidikan SMA jadi YouTuber berarti dia apa? Vicky Himpong ini setara dengan yang namanya Refly Harun ya. Catat ya. Anak Abah ya bahwa sebenarnya ya Refly Harun itu cuma setara Vicky Himpong. Ya kalau mau disetarakan profesor, ya sama aja berarti Vicky Himpong juga naik derajatnya jadi profesor. Karena apa? Profesinya sama-sama YouTuber. Oke deh ya, buat teman-teman ya. Nanti ya kita sambung lagi ya. Saat ini Jos Gandos mau istirahat dulu ya. Oke, sampai jumpa lagi nanti.